sekarang saja sudah mulai nampak miniaturnya. Saya melihat sekarang Allah sedang memperlihatkan kepada kita miniaturnya. Wahai bapak ibu, tentang dukhon. Saat dukhon itu terjadi, bapak tidak bisa keluar rumah, pak. Bapak nggak bisa keluar rumah, mencari makan minum kemana mau dicari? Listrik tak ada, teknologi tidak berfungsi, makan minum kemana mau dicari? Bapak tidak bisa kemana-mana, bumi gelap gulita segelap-gelapnya. Karena bersatunya partikel-partikel daratan bumi yang meledak kemudian membumbung ke udara, menyelimuti atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal. Dan ini panas. Dan ini lamanya 40 hari 40 malam. Kita tidak berkutik, tak bisa kemana-mana. Kelaparan, penyakit, segala macam menyebar dalam 40 hari itu. Tak terkira pak penderitaan kita. Nah, miniatur ini sekarang sedang terjadi di kota-kota yang dikarantina. Rakyatnya tak boleh keluar dari apartemen. Rakyatnya tak bisa mau cari makan. Ternak-ternak mereka, sapi mereka yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, mati sekarang ini pak. Ternak ayam mereka yang tak terkira banyaknya mati karena tak ada lagi pengurus atau pemiliknya yang bisa memberi mereka makan. Semua ternak-ternak mati. Dan ini dalam dukhon nanti juga demikian. Dukhon lebih parah lagi pak. Kalau sekarang masih ada listrik yang bisa menerangi rumah, komunikasi masih bisa dilangsungkan, ya, air masih bisa mengalir. Tapi ketika dukhon nanti, air pun tak bisa lagi diantarkan ke rumah-rumah. Listrik tak ada, pencahayaan tidak ada, teknologi sama sekali Allah telah lumpuhkan. Dan bagaimana bapak ibu mencari makan? Makanya kata Rasulullah SAW, apabila kamu telah menyaksikan bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 hari sampai 7 hari, kata Rasulullah, maka seluruh kalian yang ada, larilah, bersiaplah, bawalah diri kalian, keluarga kalian, dan siapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Ini perintah Rasulullah SAW. Tapi cirinya di langit pak, seluruh orang di bumi bisa menyaksikan, yaitu terjadinya bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah terjadi, sudah nampak, kita masih ada punya waktu untuk lari pak. Lari kemana Ustaz? Entah, terserah lah, pokoknya lari. Tapi isyarat yang saya katakan dulu sudah kasih tahu, larilah ke perkampungan-perkampungan yang sudah kita siapkan, ya kan? Jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, punya sumber-sumber mata air yang tinggi dan tinggi dari permukaan laut. Kemudian kita bisa bercocok tanam di sana, tanahnya subur, dan rumah-rumah kita sudah kita siapkan di situ. Dan di situ sudah ada orang-orang beriman yang lain juga merapat di sana, di mana kita nanti akan saling membuat barisan atau barikade orang-orang beriman dari rongrong orang-orang luar yang lapar, yang ingin memperebutkan makanan kita yang ada di dalam. Dan ini sudah disiapkan oleh setiap provinsi. Saya mempersiapkan pak di pesantren saya persiapkan, tapi saya tak mampu menampung orang-orang yang banyak-banyak. Kalau orang Minang perantau mungkin saya prioritaskan. Syaratnya orang beriman yang bertakwa. Ini bukan rasis ya pak ya. Orang beriman yang bertakwa pengen pulang kampung, dia mempersiapkan tempat itu, silahkan. Tapi kami orang Medan Ustaz, bukankah kami sesama orang beriman Ustaz? Kalau anda serius, datanglah, lihatlah. Tetapi sekali lagi, anda buat di provinsi Medan ini, Sumatera Utara ini lebih baik daripada kita mencari ke provinsi yang lain. Dan harus ada ulama di tengah-tengah kita. Larilah ke sana. Kalau sudah disiapkan, larilah ke sana. Ustaz, kapan itu terjadi? Allahu a'lam. Melihat tanda-tandanya sangat dekat sekali. Saya hanya sekedar menyampaikan. Banyak orang yang percaya tapi tidak bergerak. Banyak orang yang tidak percaya tetapi mengabaikan. Dia tidak percaya, habis itu dia melemahkan orang lain pula. Biarkan itu semua. Seperti Nabi Nuh juga diejek ketika Nabi Nuh buat kapal di atas gunung, ditertawakan oleh orang-orang tidak beriman. Sementara orang beriman persiapkan diri, lah Allah selamatkan mereka. Ini terjadi juga dalam kondisi kita sekarang, wahai kaum muslimin. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang peperangan antara Cina dengan Amerika selama ini adalah perang dagang. Kemudian terjadi berlanjut dengan perang biologis. Ke depan dalam waktu yang tak lama lagi, kita lihat beberapa bulan ke depan akan terjadi perang senjata. Dan inilah perang yang paling menghancurkan. Saya tak mampu bayangkan seperti apa porak-porandanya kehidupan dan peradaban di masa-masa yang akan datang, Pak. Ini tahun 2020. 2020 ini akan lebih berat daripada 2019.
Dan 2021 akan lebih berat daripada 2020. 2022 jauh di atas 2021. Kenapa demikian? Ada hadisnya, dan ini sebuah kepastian dari Rasulullah. Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, sabar dalam salat, sabar dalam ibadah, sabar dalam keistiqomahan menjalankan Islam yang kafah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perjuangan Islam, sabar dalam mencari rezeki yang halal, sabar dalam mempertahankan ukhuwah sesama orang-orang beriman. Sabarlah kalian, bersabarlah. Fa innahu la yati alaikum zaman. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman. Nah, ini zaman yang saya pernah uraikan berkali-kali di masjid ini juga. Ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah saya di masjid ini ya. Yang waktu itu malam itu padat sekali. Dan itu wajar, siang ini masa-masa orang masih gentayangan kemana-mana. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan, Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, insya Allah. Yang fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini